Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Al-Mukarram wal Muhtaram, yang kami hormati, yang kami takdimi, yang kami muliakan, para habaib, para alim ulama, para masyayikh, para asatid, wabil khusus para pengurus takmir Masjidul Ukhuwah, baik para penasehat, ketua takmir, para wakil, wabil khusus juga adalah para panitia terselenggaranya kegiatan halal bihalal ini. Kemudian yang kami hormati Ketua RW 11, kemudian para ketua RT, para pengurus RW dan RT secara keseluruhan, dan yang kami muliakan juga para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada para Anda sekalian. Alhamdulillah, di malam hari ini adalah malam yang penuh kebahagiaan, momen yang sangat berharga, dan ini sangat langka terjadi kepada kita, karena kita pastinya menunggu 1 tahun sekali pertemuan hal ini. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda semua dengan momen yang jarang terjadi, dan hal ini kita ya semua diberikan oleh Allah nikmat sehat, kemudian nikmat iman dan Islam. Wabil khusus cuaca malam hari ini sudah sangat mendukung. Kemarin hujan, sekarang alhamdulillah, apalagi kata siapa tadi, Pak RW ya, dimajukan ya hujannya, alhamdulillah. Jadi kita memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala malam ini kita bisa hadir di tempat yang penuh berkah dan penuh kemuliaan, karena ini adalah Baitullah, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, para bapak, ibu, adik-adik sekalian bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam. Jangan lupa kita senantiasa memanjatkan salawat dan salam ke hariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, karena Nabi itu adalah uswah. Apa uswah itu? Adalah suri tauladan, panutan. Karena beliau merupakan satu-satunya manusia yang pernah diciptakan oleh Allah, adalah manusia yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Kesempurnaannya ini mengalahi kepada kesempurnaan yang Allah ciptakan kepada manusia, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa dan sampai kepada saat ini. Maka para bapak ibu yang bagi Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya katakan Nabi Muhammad adalah uswah? Sebab Nabi Muhammad
suatu ketika beliau menyampaikan dakwah ke Taif, ya. Kemudian Nabi Muhammad ternyata ketika sampai di sana, Nabi Muhammad ini tidak diterima dengan baik, malah beliau dilempar dengan batu. Saking kuatnya lemparan mengenai pelipis Nabi, mengenai gigi Nabi, sehingga gigi Nabi pun copot atau tanggal. Otomatis ketika gigi sudah copot, ya darah akan mengucur dengan derasnya dari diri Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Ketika Nabi Muhammad berdarah, kesakitan, meringis dengan lemparan batu, kemudian cacian hinaan yang diberikan oleh warga Taif saat itu, kemudian malaikat Jibril datang menawarkan kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, saya tidak terima perlakuan mereka ya Rasulullah. Kalau misalkan engkau kehendaki, aku akan ambil gunung terbesar yang ada di muka bumi ini, aku akan angkat, kemudian aku akan timpakan kepada mereka orang-orang yang telah menyakiti engkau ya Rasulullah." Tapi apa jawaban Rasulullah? Beda dengan kita. Kalau kita dipukul, dilempar, ada orang yang badannya tegap datang mengatakan, "Wahai Pak, bagaimana kalau saya membalas perlakuan mereka?" Maka tentu jawaban kita, silakan habisi sekalian, biar tidak usah menyakiti kita. Itu kalau kita. Tapi kalau Nabi mengatakan, tidak, jangan. Memang mereka sekarang menyakiti aku, melempari aku, tapi aku berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak dari keturunan mereka, kata Rasulullah, itu akan lahir adalah orang-orang yang mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan terlahir keturunan yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beda dengan kita, ya. Ini sudah dilempar, ditawari mau dibalas oleh malaikat Jibril, tidak mau, malah didoakan dengan doa yang sangat baik. Dan ini terbukti, ya, para bapak ibu sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, warga Taif hingga saat ini jumlah muslimnya menjadi 100% karena berkah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ya. Kemudian para bapak ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tema halal bihalal ini, yang paling tidak kita juga memahami apa sih halal bihalal. Karena halal bihalal ini hanya ada tradisi di Indonesia. Kalau di luar belum ada. Makanya ketika ditanya apa halal bihalal, halal dengan halal, apa maksudnya? Ternyata ini maknanya sangat besar dan sangat mulia. Tradisi ini terus dilakukan turun-temurun hingga saat ini, dan kita berharap cucu-cucu kita juga akan melanjutkan tradisi ini. Ya, oke, kita kupas satu-satu apa itu makna halal. Karena kalau kita ambil makna katanya dari bahasa Arab, halal itu adalah halla yahillu. Halla itu bisa bermakna melepaskan ikatan. Kemudian mengatakan juga bisa mencairkan sesuatu yang beku. Kemudian diantaranya juga halal itu bermakna adalah menyatukan kembali, ya. Hal-hal yang terpisah, yang terberai-berai disatukan kembali. Itu adalah makna halal. Dan halal ini disampaikan juga oleh Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran yang bermakna Rabbi shrahli sodri wa yassir li amri wahlul. Jadi wahlul, apa kata Nabi Musa? Ya Allah, lepaskan ikatan yang membelenggu diriku ini, sehingga aku ini bisa menyampaikan dakwah kepada engkau dengan cara lancar. Jadi wahlul, melepaskan ikatan atau melepaskan belenggu. Kalau kita kembalikan kepada makna filosofi apa itu halal bihalal, sudah jelas, ya Bapak Ibu. Melepaskan ikatan apa itu? Di saat sebelum pertemuan ini kita punya salah,
punya hal yang mengikat ya, kuat dari berbagai macam ya manusia, makhluk khotok wa nisyan, lupa, salah dan sebagainya, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka dengan harapan halal bihalal ini akan lepas semua. Jadi ikatan-ikatan yang menggajal di dalam hati, kedengkian dan sebagainya itu akan bisa lepas, kemarahan dan sebagainya itu bisa lepas. Sama juga dengan mengatakan mencairkan yang membelenggu, kesalahan yang kuat hanya dicairkan dengan sebab kita mengadakan atau dalam makna halal bihalal. Bisa dipahami tadi ya? Jadi halal bihalal seperti itu. Baik, kemudian apa tujuan kita ini melaksanakan halal bihalal? Tujuan tentu kita bisa memahami daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, kata Nabi, tahukah kalian apa itu muflis? Bukan muhlis ya. Muflis, mim, fa, lam, sin. Nah, ketika ditanya apa itu muflis, siapakah, kata Rasulullah, orang-orang yang mendapatkan kebangkrutan? Yang bangkrut ini siapa? Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, yang bangkrut itu adalah orang-orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang maksudnya. Yang kedua, dia tidak punya harta benda. Ini adalah yang dimaksud bangkrut. Ini kata siapa tadi? Kata sahabat. Tapi Rasulullah mengatakan bukan. Yang dimaksud dengan muflis, orang yang mendapatkan kebangkrutan besok di hari kiamat, itu adalah orang-orang dia ibadahnya bagus. Ya, seperti sekarang ya. Ibadah Masya Allah, sholat, zakat, sedekah, puasa dan sebagainya, ini ibadahnya banyak. Tapi dia bangkrut. Dari mana dia bangkrutnya? Karena ketika dia berada di muka bumi ini, ketika masih hidup, kata Rasulullah, dia menyakiti ini, dia mendolimi ini, dia membunuh ini, dia mengambil hak orang ini. Maka ketika pada hari kiamat, orang-orang akan datang kepada Allah dan menuntut. Apa itu menuntut balas? Datang, ya Allah, fulan ketika hidup dia pernah menyakiti aku tidak terima ya Allah. Maka Allah mengatakan, baik, kamu minta apa balasannya? Aku minta pahalanya dia. Hanya pahala dia ketika beribadah diambil, diberikan kepada orang yang dulu di dunia dia sakiti dan belum sempat untuk meminta maaf. Tidak berapa lama datang lagi satunya, juga mengatakan, ya Allah, dia dulu sama juga pernah membuat aku sakit dan sebagainya, aku tidak terima. Maka apa kata Allah? Ya sudah, diambil kebaikannya, diberikan kepada orang yang menuntut. Datang lagi, sehingga banyak orang yang datang, habis kebaikannya, sisa dosanya, maka orang tersebut diambil dosa yang didolimi, diberikan kepada orang yang mendolimi ketika berada atau ketika masa hidupnya. Akhirnya apa yang terjadi? Amal ibadah, puasa, zakat, sholat dan lain sebagainya itu sudah habis karena pahalanya diberikan kepada orang-orang yang menyakiti atau didolimi ketika masa hidup di dunia. Dan ini yang kita tidak inginkan ya. Kita capek beribadah, kemudian kita sudah bersusah payah untuk mendapatkan pahala, akhirnya habis karena sebab kita belum sempat meminta maaf. Karena kalau sudah kita minta maaf di dunia, selesai urusannya. Urusan selesai, di akhirat sudah tidak ada lagi. Maka dia sudah kosong daripada kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat di muka bumi ini. Baik ya para bapak ibu sekalian bagi Allah Subhanahu wa taala, maka dengan momen yang berharga ini, momen spesial di halal bihalal ini, alhamdulillah tadi kita lihat bapak ya, kemudian ibu juga bersalaman dan sebagainya. Kita alhamdulillah sudah mendapatkan keistimewaan sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, ma min muslimaini yatasafahani
Kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW? Barang siapa seorang mukmin bertemu dia kemudian bersalaman, illa ghufira lahum qabla ayyatafarraqa, maka Allah akan mengampuni dosa mukmin tersebut yang bertemu bersalaman. Maka Allah akan mengampuni dosa tersebut sebelum tangannya dilepas. Alhamdulillah, kita tadi berapa kali bersalaman? Mungkin satu orang bisa berapa tadi? 200 ada ya. Kemudian berapa itu yang diambil dosa kita? Yang diambil kemudian dirontokkan oleh Allah, dihapus oleh Allah kesalahan sebab kita saling bersalam-salaman. Alhamdulillah, ya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada malam hari ini, kepada kita khususnya. Baik, mungkin para bapak, ibu, yang Allah Subhanahu wa taala, ini hadiah sudah menunggu. Alhamdulillah, insyaallah seperti sama saya juga berharap seperti harapan Bapak RW tadi, insyaallah untuk tahun depan akan lebih banyak yang hadir dan akan lebih peduli dengan kegiatan seperti ini. Ya, mungkin ini bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Maka dengan kegiatan seperti ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ridho dengan kita, agar Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dan kelak pada hari kiamat kita tidak dijadikan oleh Allah sebagai orang yang muflis atau yang rugi atau yang bangkrut, karena alhamdulillah kita sudah saling memaaf-maafkan pada malam hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.